Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang trigonometri dasar, yaitu trigonometri dasar yang kedua. Dalam hal ini kita akan membahas tentang sudut berelasi di berbagai kuadran. Kuadran meliputi ada di kuadran 1, 2, 3, 4. Kuadran 1 sudutnya adalah antara 0 dan 90 derajat. Untuk kuadran 2 sudutnya adalah antara 90 dan 180 derajat. Kemudian untuk kuadran 3 sudutnya adalah antara 180 dan 270 derajat. Kuadran keempat sudutnya adalah antara 270 derajat dan 360 derajat. Baiklah, kita perhatikan sketsa ringkas tentang kuadran di sumbu koordinat Kartesius. Ini namanya sumbu koordinat Kartesius. Secara sketsa, ini bisa kita lihat bahwa daerah ini dinamakan kuadran 1. Kemudian berikutnya berputar ke kiri, ini kuadran kedua. Kemudian yang ini kuadran ketiga dan selanjutnya adalah kuadran keempat. Perlu kita perhatikan bahwa 0 derajat ini dimulai dari sumbu X positif. Pengukuran sudut dimulai dari sumbu X positif berlawanan arah putar jarum jam. Jadi pada sumbu koordinat Kartesius pengukuran sudut diawali dari sini. Ini dinamakan sumbu X positif. Arahnya berlawanan arah putar jarum jam. Jadi arahnya ke sana. Ini kita perhatikan. Ini disebut pengukuran secara positif. Dengan demikian sebaliknya, untuk pengukuran sudut secara negatif diawali dari sumbu X positif, arahnya searah dengan arah putar jarum jam. Jadi misalkan min 60 derajat, berarti nanti arahnya ke sini. Arahnya searah dengan arah putar jarum jam. Perlu kita cermati bahwa untuk kuadran 1 ini nilai X positif, X-nya ke kanan, nilai Y-nya juga positif karena Y ke atas. Jadi kuadran 1 nilai X positif, nilai Y positif. Kemudian lanjut untuk kuadran kedua. Kuadran kedua itu areanya ini. Nah ini. Ke kiri berarti X-nya negatif. Kemudian ke atas berarti Y-nya positif. Kuadran kedua itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kemudian untuk kuadran ketiga itu daerahnya ini, areanya ini. X-nya ke kiri negatif, Y-nya ke bawah negatif. Jadi untuk kuadran ketiga itu nilai X negatif, nilai Y juga negatif. Selanjutnya untuk kuadran keempat, daerahnya itu yang di sini. Jika kita cermati, untuk nilai X positif, kemudian nilai Y negatif. Jadi kuadran keempat kita simpulkan bahwa nilai X positif, nilai Y negatif. Ini nanti akan sangat berguna untuk penentuan nilai-nilai trigonometri sudut-sudut berelasi. Baik di kuadran 2, kemudian 3, ataupun 4.
Berikutnya, ini secara skema perlu kita pahami, perlu kita cermati dalam menentukan nilai trigonometri sudut di berbagai kuadran. Baik, kita perhatikan. Jadi katakanlah ini ada titik P. Titik P berkoordinat X, Y. Adapun jaraknya titik P terhadap titik pangkal koordinat O adalah R. Jadi OP ini dinamakan R. Kemudian titik P kita tarik, kita proyeksikan ke sumbu X, diperoleh titik A. Maka OAP ini adalah segitiga siku-siku. Dengan demikian untuk OA adalah sebagai X-nya atau nilai absisnya. Kemudian untuk yang AP ini sebagai nilai Y atau nilai ordinat. Jadi koordinat P ini absisnya adalah X, kemudian ordinatnya adalah Y. Yang ini. Jadi sebagai catatan bahwa yang jelas untuk jarak P ke O yaitu R selalu positif. Tetapi kalau X dan Y ini nanti mengikuti letak kuadrannya seperti yang kita sebutkan tadi. Jadi X bisa positif, X bisa negatif, demikian juga Y bisa positif, Y juga bisa negatif. Baik, sekarang kita analisis untuk masing-masing kuadran. Titik P yang berada di kuadran 1, titik P yang berada di kuadran 1, kita perhatikan. Jadi ini ya, di kuadran 1 ini. Kalau di kuadran 1, jelas semua baik X maupun Y positif. Jika kita perhatikan, ini adalah sudutnya alfa. Jadi alfa di kuadran 1. Sudah kita pelajari pada tutorial sebelumnya bahwa sin adalah depan per miring, kemudian cos adalah samping per miring, dan tangen adalah depan per samping. Dengan demikian, untuk menentukan sin alfa, berarti depannya alfa adalah Y, sisi miringnya adalah R. Maka di sini kita dapatkan sin alfa Y per R. Karena Y bilangan positif dan R bilangan positif, maka hasil akhirnya adalah positif. Kemudian untuk yang cosnya, cos adalah samping per miring. Berarti samping adalah OA atau X, kemudian miringnya adalah R. Maka untuk cos alfa adalah X per R. X bilangan positif, R bilangan positif. Maka hasilnya adalah bilangan positif. Kemudian untuk yang tangen, tan adalah depan per samping. Berarti depannya alfa Y, sampingnya alfa adalah X. Maka tangen alfa adalah Y per X. Y per X. Berarti hasilnya adalah positif. Ini tertulis R tapi seharusnya ini X. Ya. Maka tangen adalah bernilai positif. Dengan demikian untuk yang di kuadran ke-1 atau kuadran pertama semua nilai positif. Ya, kesimpulannya semua nilai trigonometri baik sin, cos, tan adalah positif. Kemudian untuk yang kuadran kedua, kuadran yang kedua ini kita tadi sudah sampaikan bahwa kuadran kedua itu X-nya negatif, Y-nya positif. Kuadran kedua X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk sin alfa Y per R, berarti positif per positif hasilnya positif. Cos alfa X per R, X-nya akan negatif, ya, ke kiri, maka negatif per positif, maka hasilnya negatif. Kemudian untuk tan alfa, tangen adalah Y per X, Y-nya positif, ini Y-nya yang ke atas, ya. Kemudian X-nya yang ke kiri, berarti positif per negatif, kesimpulannya hasilnya negatif. Untuk kuadran kedua, nilai sin lah yang positif, selainnya
negatif. Kemudian untuk kuadran ketiga itu yang di sini, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. X-nya negatif, Y-nya negatif untuk kuadran ketiga, tapi R-nya selalu positif. Maka sin alfa selalu sin adalah Y per R, positif per positif, hasilnya adalah kuadran ketiga ya, kuadran ketiga. Untuk kuadran ketiga, ya, kita ulang. Kuadran ketiga yang di sini Y per R, Y-nya negatif, X-nya positif, R-nya positif, maka negatif per positif negatif. Kemudian untuk cos alfa adalah X per R, berarti negatif per positif, ketemunya negatif. Tan alfa Y per X, Y-nya negatif, X-nya negatif, maka negatif per negatif ketemunya positif. Untuk kuadran ketiga, nilai tan positif. Untuk kuadran kedua tadi, nilai sin yang positif. Kuadran pertama, semua positif. Ini untuk yang kuadran ketiga. Baik, sekarang kita sambung untuk yang kuadran keempat. Kuadran keempat itu nilai X-nya positif. Kemudian nilai Y-nya negatif. Berarti dengan cara yang sama seperti tadi, kita dapatkan bahwa sin alfa adalah Y per R. Kuadran keempat, Y-nya kan negatif. Ya. R-nya selalu positif. Berarti ketemunya negatif. Kuadran keempat, nilai sin negatif. Cos alfa, X per R. Ya. X-nya positif, R-nya positif, menghasilkan angka positif. Berarti untuk kuadran keempat nilai cos adalah positif. Kemudian tan alfa Y per X, maka Y-nya adalah negatif, kemudian X-nya positif, maka simpulannya adalah hasilnya negatif. Dengan demikian untuk kuadran keempat ini nilai cos-nya lah yang bernilai positif. Baik, secara ringkas bisa kita simpulkan untuk masing-masing kuadran. Kuadran 1 semua nilai positif. Kuadran kedua sin yang positif, selainnya negatif. Berarti cos dan tan negatif. Kuadran ketiga nilai tan positif. Berarti sin dan cos negatif. Kemudian kuadran keempat nilai cos positif, berarti nilai sin dan nilai tan negatif. Kemudian untuk menentukan hasil trigonometri sin, cos atau tan di sudut kuadran 2, 3 atau 4. Caranya adalah sebagai berikut. Kita lakukan konversi, kita lakukan pengaturan sebagai berikut. Kalau sudut itu di kuadran kedua, maka nanti kita nyatakan 180 min. Kuadran kedua 180 min alfa. Kalau kuadran ketiga 180 plus alfa. Kuadran keempat 360 min alfa. Kita menggunakan pedoman sumbu X, bukan menggunakan pedoman sumbu Y. Jika menggunakan pedoman sumbu Y, maka trigonometrinya harus diubah. Karena yang paling aman adalah dengan menggunakan pedoman sumbu X. Baik, sekarang kita coba untuk contohnya. Kita diminta untuk menghitung sin 150 derajat. 150 derajat ini adalah di kuadran kedua. Nilai sin di kuadran kedua adalah positif. Berarti nanti hasil akhirnya harus bilangan positif. Demikian cara mengerjakannya sebagai berikut. Sin kita tulis sin, kemudian kurung buka 180 min. Nah, supaya hasilnya 150 berarti ini pengurangnya adalah 30
derajat. Kuadran kedua, nilai sin positif, berarti ini kita kasih tanda positif. Tapi kalau tanda positif tidak usah ditulis, jadi diabaikan. Kemudian ini sin, ditulis sin, ya, karena ini angkanya 30, maka ini angka 30. Jadi plus ya, sin 30. Sin 30 pada tabel nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa sudah kita punya, yaitu setengah. Jadi sin 150 adalah setengah. Kemudian untuk contoh yang kedua, cos 225 derajat. 225 derajat ini terletak di kuadran ketiga. Nilai cos di kuadran ketiga adalah negatif. Maka nanti harus menghasilkan bilangan akhir negatif. Ini ya. Sekarang kita tunjukkan untuk prosesnya. Cos kita tulis cos. Kemudian kurung buka. Kuadran kedua. Ulang, kuadran ketiga. Kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu adalah 180 plus. Plus berapa? Nah, supaya 225 berarti penambahnya adalah 45 derajat. Dengan demikian, kuadran ketiga negatif. Kita tulis negatif. Cos kita tulis cos. Di sini angkanya 45, ini kita tulis 45. Jadilah tertulis min cos 45 derajat. Min kita tulis min cos 45 pada tabel trigonometri sudut-sudut istimewa akar 2/2. Maka kita dapatkan bahwa cos 225 derajat min akar 2/2. Sekarang selanjutnya untuk yang contoh ketiga, tan 300 derajat. 300 derajat ini terletak di kuadran keempat. Nilai tan di kuadran keempat adalah negatif. Berarti ini nanti menghasilkan akhir negatif. Untuk prosesnya, tan kita tulis tan, kurung buka, kuadran keempat. Kuadran keempat kita jadikan 360 min alfa. Berarti 360 dikurangi oleh, ya, supaya 300 derajat berarti dikurangi oleh 60 derajat. Sama dengan, karena ini min kita tulis min, kemudian tan kita tulis tan, ini sudutnya 60, berarti tan 60 derajat. Dengan demikian min tan 60 derajat pada tabel trigonometri sudut istimewa akar 3. Maka kita hasilkan min akar 3. Kemudian untuk yang keempat, ya ini sudah lebih dari satu ya trigonometrinya berupa penjumlahan. Cos 120 derajat ditambah sin 330 derajat. Ini kita proses sendiri. Ya. Cos 120 derajat. Ya. Kuadran kedua untuk cos berarti negatif. Kuadran kedua dijadikan 180 min alfa. Berarti 180 min 60. Ya. Ini min, kita tulis min. Cos kita tulis cos. Karena ini 60, ya, maka ditulis 60. Jadilah min cos 60, min setengah. Kemudian untuk yang sin 330 derajat. Ya, maka kita jadikan sin, kurung buka. Ini kuadran keempat ini, ya, maka dijadikan 360 min alfa. 360 min, ya, supaya hasilnya 330 adalah dikurangi 30 derajat. Min kita tulis min, kemudian sin, kemudian ini 30, maka ini kita tulis 30. Min sin 30 derajat, berarti min setengah. Dengan demikian kita peroleh bahwa cos 120 derajat ditambah sin 330 derajat sama dengan min setengah, ya, ditambah ini tadi min setengah. Hasil akhirnya adalah min 1. Hasil akhirnya adalah min 1. Selanjutnya contoh yang kelima, ini sudah agak variasi. Diharapkan nanti memang untuk menentukan hasil
trigonometri sudut-sudut kuadran 2, 3, atau 4 sudah tidak berlama-lama, tetapi langsung kita ingat min dan plusnya, kemudian langsung trigonometrinya. Maka untuk yang kemarin perlu kita hafal supaya ini bisa dengan lancar. Baik, ini 1 min cos 45 derajat per 1 plus cos 150 derajat. Ketemunya titik-titik. Solusi ya. Cos 150 derajat prosesnya seperti ini. Kita dapatkan min akar 3 per 2. Jadi untuk yang soal tadi akan kita peroleh menjadi ini. Yang 1 min cos 45 akar 2 per 2 dari tabel yang kita punya. 1 plus kita tulis plus. Ini kita tulis dalam kurung tadi ya. Jadi ini ya, min akar 3 per 2. Jadi tertulislah bentuk seperti ini ya. Plus kali min, ini kita tulis min. Ada penyebut 2, maka semua bagian ya, baik ini kita kalikan 2 semuanya. Dikalikan 2, 2. 1 dikalikan 2, 2. Min. Ini dikalikan 2 karena penyebutnya 2 maka penyebutnya hilang. Jadi akar 2. Ini penyebutnya hilang jadi akar 3. Maka kita peroleh bentuk seperti ini. Sebenarnya ini sudah kita peroleh, tapi kan ada anjuran harus ditulis dalam bentuk rasional untuk penyebutnya. Ini penyebutnya masih bentuk akar, maka perlu dirasionalkan. Baik, ini kita tulis lagi di sini. Kita kali dengan sekawannya dari penyebut. Kalau ini min, maka sekawannya adalah yang plus. Maka ini ya, kita tulis ini ya 2 plus, kalau ini kan 2 min ya. Ini juga 2 plus sama. Oke, sekarang kita dapatkan, maka ini untuk yang penyebut ini saling sekawan. Kalau saling sekawan cara mencarinya adalah tidak usah satu persatu dikalikan, tapi cukup yang ini kita lihat, kita ambil ya, 2 dikuadratkan jadinya 4, min kita tulis min, akar 3 dikuadratkan menjadi 3. Jadi ini sudah nggak usah diperhatikan kalau yang ini diambilkan. Jadi kalau saling sekawan hasilnya adalah pasti yang ini. Ya, kita bawa ke sini masing-masing dikuadratkan. Kalau yang pembilangnya kan tidak saling sekawan, maka harus dikalikan 1 per 1. 2 kali 2 4. Terus 2 kali dengan ini berarti plus 2 akar 3. Yang ini ya, berarti min kita tulis ini dengan ini 2 akar 2, min 2 akar 2. Kemudian yang berikutnya plus kali min atau min kali plus, ya, min kali plus, min akar 2 kali akar 3 akar 6 per 1 sama saja dihilangkan. Maka diperoleh bentuk seperti ini. Tidak apa-apa ini ya. Jadi dalam bentuk akar tidak apa-apa. Baik, untuk contoh yang ke-6, sin 30 derajat min 2 sin 210 derajat plus cos 300 derajat sama dengan titik-titik. Kita asumsikan bahwa kita sudah agak lancar, maka di sini tidak kita tulis terperinci tapi langsung ya. Sin 30 adalah setengah, min 2 kita tulis min 2, sin 210 bisa dicek nanti, ini min setengah. Kemudian plus kita tulis plus, cos 300 setengah, juga bisa diselidiki secara mandiri. Kemudian setengah, min kali minnya plus, 2 kali setengah 1. Kemudian ini setengah, maka kita dapatkan 2. Jadi inilah tentang nilai trigonometri sin, cos, tan untuk sudut-sudut berelasi atau sudut di kuadran 2, 3, dan 4. Perlu kita ingat kembali bahwa untuk sudut-sudut istimewa, harus semuanya hafal supaya bisa memperlancar perhitungan di sini. Yang paling penting bagi kita juga bahwa untuk kuadran 1 semua nilai positif, kuadran kedua sin yang positif, kuadran yang ketiga
tangan yang positif, dan kuadran keempat adalah cos yang positif. Demikian dan sekian, terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.